Bab 1701, Dunia ini adalah fantasi. 6. Mereka yakin bahwa Shen Yanxiao mengatakan kebenaran. Sage Feng adalah orang yang menghasut mereka, dan tidak diragukan lagi bahwa dia berasal dari Istana Bintang Rusak. Selain itu, semua orang yang mereka temui sejak mereka memasuki aula setidaknya adalah ahli kelas 2. Bahkan puluhan orang yang telah menyiapkan kursi untuk mereka tidak terkecuali. Di seluruh benua cemerlang, selain Istana Bintang Rusak, kekuatan apalagi yang bisa mengumpulkan begitu banyak pakar kelas 2. Fakta-faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bertanya-tanya mengapa Tuan memanggil kita ke sini. Selama masih dalam kemampuan kita, kita pasti akan mengerahkan segenap kemampuan kita. Setelah mereka menyadari kenyataan di depan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Jika mereka tidak tunduk dan patuh pada saat ini, mereka hanya akan kehilangan nyawa. Tuan, bukan kepala istana. Status Shen Yanxiao sebagai penguasa di tanah terlantar jauh melampaui kepala istana dalam hal pangkat. Saya yakin semua orang tahu tentang invasi ras iblis bertahun-tahun yang lalu, kata Shen Yanxiao. Semua orang gemetar, itu adalah era yang tragis dalam sejarah. Berbagai ras di dunia membayar harga yang mahal dalam perang itu, dan itu juga menyebabkan jumlah ahli di benua Brilliance berkurang drastis. Jika bukan karena perang itu, jumlah ahli di antara manusia tidak akan berkurang seperti ini. Hari ini, saat ini, Dewa Iblis telah kembali ke dunia manusia. Dia mengumumkan bahwa pasukan iblis akan kembali ke dunia 3 tahun kemudian. Nada bicara Shen Yanxiao mengandung sedikit keseriusan. Apa? Aula menjadi gempar. Berita ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Ras iblis adalah mimpi buruk bagi 6 ras utama di dunia. Ras dewa telah mengorbankan seluruh ras mereka sebelum mereka dapat mengusir ras iblis kembali ke dunia bawah. Tetapi sekarang, setan hendak kembali lagi. Tuan, apakah Anda serius? Raja dinasti Bulan Biru menjadi pucat. Shen Yanxiao berkata, jika bukan karena itu, mengapa aku harus bersusah payah mencari kalian semua? Sejujurnya, ras iblis memang akan kembali ke dunia manusia 3 tahun kemudian. Orang bijak dari alam dewa dapat membuktikannya. Alasan mengapa gelombang binatang menyerang matahariku yang tak pernah terbenam. Semua kekuatannya itu karena jiwa dewa iblis yang memberi mereka perintah. Tetapi bukankah dewa perang telah membunuh dewa iblis? Kaisar Kekaisaran Longxuan bingung. Kematian dewa iblis dan jatuhnya dewa perang tercatat dalam buku-buku sejarah. Shen Yanxiao berkata, memang benar bahwa dewa perang melahap dewa iblis, tetapi itu tidak berarti dia mati. Saat ini, jiwa dewa iblis telah pulih, dan aku tidak tahu kapan dia akan terlahir kembali. Tetapi 3 tahun kemudian, klan iblis akan muncul kembali dan itu akan menjadi ujian besar bagi kita semua. Jika kita bisa bertahan hidup, kita akan dapat menyelamatkan nyawa kita. Masih punya tempat tinggal. Jika kita kalah, umat manusia akan binasa. Dalam menghadapi kelangsungan hidup rasnya, Shen Yanxiao memilih untuk mengumpulkan semua kekuatannya. Dia tidak akan membicarakan dendam sebelumnya untuk saat ini. Dia akan fokus pada pertarungan melawan ras iblis. Perkataan Shen Yanxiao membuat semua orang berpikir keras. Berita itu terlalu mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Ras iblis adalah salah satu dari 2 ras terkuat di dunia. Ras dewa yang mampu melawan ras iblis telah musnah ribuan tahun lalu. Tanpa kepemimpinan ras dewa, bagaimana mereka bisa melawan ras iblis? Alasan mengapa ke-6 ras tersebut dapat membentuk aliansi sepenuhnya karena panggilan ras dewa. Ras dewa memiliki status transenden absolut di antara ke-6 ras tersebut. Begitu ras dewa muncul, baik itu naga, kurcaci, elf, manusia, atau duyung, mereka akan berkumpul secepat mungkin. Bab 1702, dunia ini adalah fantasi. 7. Namun, tanpa ras dewa, siapa yang dapat mengumpulkan 5 ras yang tersisa? Tanpa aliansi antar ras, bagaimana manusia bisa bersaing melawan ras iblis? Keputusasaan memenuhi hati setiap orang. Di bawah ancaman iblis, kekhawatiran awal mereka tampak menggelikan. Begitu ras iblis muncul, mereka tidak akan punya jalan keluar lagi. Apa gunanya bertarung demi kekuasaan, keuntungan, dan wilayah jika semua orang sudah mati? Tuan, jika apa yang Anda katakan benar, maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Heng dari aliansi angin dewa mengangkat kepalanya dan menatap Shen Yanxiao. Dia juga putus asa,
tetapi masih ada sedikit harapan di balik keputusasaan ini. Jejak harapan ini adalah Shen Yanxiao. Mungkinkah wanita muda ini, yang selalu menciptakan keajaiban, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ras mereka? Mungkin dia memang punya metode, kalau tidak, dia tidak akan mengumpulkannya. Saat ini, Si Heng hanya bisa berdoa agar Shen Yanxiao dapat membalikkan keadaan. Bergabunglah dengan ras lain dan bentuklah aliansi sekali lagi. Tidak mungkin bagi kita manusia untuk melawan ras iblis sendirian. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan ras iblis sendirian. Namun, ras lain telah mengasingkan diri. Satu-satunya yang masih berhubungan dengan kita adalah para elf. Selain itu, setelah perang antara para dewa dan iblis, hubungan kita dengan para elf tidak harmonis. Si Heng berbicara dengan sangat susah payah. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bukan hanya para elf, tetapi setelah peperangan antara dewa dan setan, manusia telah menyinggung hampir semua ras. Jika mereka meminta bantuan, mungkin tidak ada ras yang akan merespon. Mereka hanya tahu bahwa para elf tinggal di benua Dewa Bulan. Sedangkan para naga, kurcaci, dan manusia duyung, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tentu akan memikirkan cara untuk menghubungi ras lain. Saya meminta Anda datang ke sini untuk menyatakan sikap Anda dan apakah Anda bersedia menunjuk saya sebagai perwakilan ras manusia untuk bernegosiasi dengan ras lain, kata Shen Yanxiao. Kami bersedia. Saat Shen Yanxiao mengatakan itu, Raja Dinasti Bulan Biru berdiri. Tuan, tidak peduli apa yang telah terjadi di antara kita di masa lalu, kita semua telah menyaksikan pencapaian Anda. Saya percaya bahwa selain sage dari alam dewa, Anda adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memikul tanggung jawab berat untuk kelangsungan hidup umat manusia. Mata raja itu tegas. Dia tidak menyanjungnya, tetapi itulah kebenarannya. Para penguasa keempat negara telah lama kehilangan semangat juang mereka setelah bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan motivasi untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka. Hanya Shen Yanxiao yang telah menghasilkan begitu banyak prestasi mengejutkan dalam waktu yang singkat. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan dan kekuatannya. Kami bersedia mengikuti pengaturan Tuan. Semua orang berdiri dan dengan hormat berdiri di hadapan Shen Yanxiao sambil sedikit membungkuk. Itu bukan tindakan takut atau menyerah. Mereka dengan tulus mendukung Shen Yanxiao. Mereka tahu betul bahwa Shen Yanxiao lebih kuat dari mereka. Jika dia mau maju dan menanggung semua tanggung jawab ini, itu akan menjadi keberuntungan mereka. Shen Yanxiao tersenyum. Ia merasa lega dengan tanggapan keempat negara. Baiklah, sebelum kita bersatu dengan ras lain, kita harus memanfaatkan 3 tahun ini dengan baik untuk menumbuhkan kekuatan tempur di antara kita manusia. Jika kita ingin bernegosiasi dengan ras lain, kita harus memperkuat diri kita sendiri terlebih dahulu. Bab 1703, Dunia Ini Adalah Fantasi, 8. Kami akan mendengarkan rencana Tuan. Dalam menghadapi ancaman yang nyata, semua orang menyingkirkan prasangka mereka terhadap satu sama lain. Agar dapat terus hidup, mereka bersedia mengambil risiko. Shen Yanxiao berkata, kalau begitu, silakan latih prajuritmu dengan baik setelah kembali ke negaramu. Selain itu, kamu harus segera menemukan penduduk berbakat di negaramu dan mengirim mereka ke Kota Redup. Mereka akan mendapatkan lingkungan pelatihan terbaik di Kota Redup dan para ahli istana bintang rusak akan membimbing mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, saya akan meminta seseorang membangun menara sihir dan pagoda aura pertempuran di beberapa kota penting di keempat negara. Anda kemudian dapat memilih beberapa perwakilan untuk berlatih di menara-menara ini. Sebagian besar alasan mengapa benua cemerlang mengalami kemunduran adalah karena istana bintang rusak telah menyerap sejumlah besar ahli kelas 2. Orang-orang berbakat tanpa bimbingan dari para ahli akan maju dengan lambat. Shen Yanxiao meminta keempat negara untuk mengirim orang-orang berbakat ke Kota Redup. Dengan bimbingan dari ahli kelas 2 dari Istana Bintang Rusak, kekuatan mereka secara alami akan meningkat. Shen Yanxiao sendiri adalah contoh yang baik. Tanpa Yun Qi dan Xiu, dia tidak akan pernah mencapai levelnya dalam waktu sesingkat itu. Menara sihir dan pagoda aura pertempuran dibangun dengan batu roh khusus yang akan membawa peningkatan besar bagi para kultivator. Batu roh seperti itu tidak jarang ditemukan di tanah terlantar. Shen Yanxiao telah membangun 2 menara di semua kota di tanah terlantar.
Semua bengkel tempa di 4 negara harus mempercepat penempaan meriam. Semua prajurit harus mempercepat pelatihan mereka. Kalian harus merekrut pasukan yang cukup dan melatih mereka untuk menjadi prajurit yang dapat bertempur di medan perang dalam waktu 3 tahun. Begitu iblis menyerbu, mereka pasti akan bertujuan untuk menduduki kota-kota. Artileri adalah senjata pertahanan yang paling efektif. Shen Yanxiao telah meminta Yang Xi untuk membuat beberapa salinan cetak biru meriam yang telah dimodifikasinya. Ia akan membagikannya kepada para penguasa keempat negara sehingga mereka dapat membawanya kembali untuk dibangun. Shen Yanxiao melanjutkan persiapannya dan berbicara dengan tenang. Namun, hal itu membuat para penguasa keempat negara merasakan darah mereka mendidih. 3 tahun ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Selama 3 tahun ini, mereka harus mengerahkan seluruh tenaga untuk membangun pertahanan yang kuat. Shen Yanxiao berbincang dengan para penguasa keempat negara selama seharian penuh. Saat malam tiba, para penguasa menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke akomodasi yang telah disiapkan untuk beristirahat. Mereka mempunyai banyak hal untuk dibicarakan guna melawan setan. Hari ini, kesan mereka terhadap Shen Yanxiao berubah total. Di dalam hati mereka, Shen Yanxiao bukan lagi iblis yang menentang surga. Dia adalah pemimpin sejati yang mampu mengamati seluruh situasi dan memahami setiap detail. Shen Yanxiao berbicara seharian penuh hingga mulutnya kering. Dia duduk sendirian di aula dan mengerutkan kening sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Masalah dengan keempat negara itu sudah pasti terjadi, tetapi dia masih harus melakukan banyak hal. Dia harus membuka semua segel di tubuhnya dalam 3 tahun ke depan dan membantu Xiu menemukan mayatnya. Begitu Xiu menemukan tubuhnya dan pulih ke kondisi puncaknya, Shen Yanxiao tidak perlu takut lagi bahkan jika setan bangkit kembali. Masih banyak hal yang harus dilakukan di masa depan. Shen Yanxiao mengusap alisnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat, dan dia harus memanfaatkan setiap hari yang masih dia miliki. Dalam hati Shen Yanxiao, hal pertama yang harus dilakukannya adalah membiarkan Xiu memulihkan kekuatannya. Setelah itu, dia akan mengikuti para naga ke benua mereka untuk menemukan sekutu pertamanya. Bab 1704, mengubah setiap orang menjadi prajurit 1. Qian Yuan dan kelompok naganya membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk memulihkan diri. Dalam bulan yang singkat ini, Shen Yanxiao memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Sejak kembali dari benua Dewa Bulan, Shen Yanxiao tidak berlatih dengan baik. Kekuatannya selalu berada pada level ahli kelas 2. Di atas profesional hebat dari promosi kelas 2 adalah profesional Sein. Meskipun hanya ada perbedaan 1 peringkat, kesenjangannya mengejutkan. Ada puluhan ribu ahli kelas 2 di Istana Bintang Rusak, tetapi hanya 2 dari mereka yang mencapai level Sein. Profesional selama ribuan tahun. Dari situ, terlihat betapa sulitnya melewati tahap itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju dari seorang profesional tingkat lanjut ke seorang profesional suci adalah 5 kali lebih banyak daripada energi yang dibutuhkan untuk maju dari seorang profesional utama ke seorang profesional agung. Secara praktis mustahil bagi Shen Yanxiao untuk meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Selain berlatih, Shen Yanxiao harus terus-menerus menyerap unsur-unsur gelap untuk memastikan pemulihan Xiu sebelum dia pergi ke benua naga. Selama 1 bulan ini, Tanah Terlantar memulai babak baru pembangunan. Para penguasa keempat negara tinggal di kota Dim selama 5 hari. Setelah itu, mereka pergi. Segera setelah itu, mereka mengirimkan dana untuk mendukung pembangunan Tanah Terlantar. Pada saat itu, mereka tidak berani lagi memiliki pikiran egois. Jika Shen Yanxiao tidak dapat membalikkan keadaan, maka 3 tahun kemudian, satu-satunya hal yang menunggu manusia adalah kehancuran. Dengan bantuan dana, pembangunan kota di Tanah Terlantar berjalan lebih cepat. 15 hari kemudian, para ahli yang dipilih dari 4 negara yang berpotensi telah dikirim ke kota Dim. Banyak dari mereka tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar telah memanggil mereka secara pribadi sebelum mereka datang. Tidak ada penjelasan lain. Dia ingin mereka tinggal di Dim City selama 3 tahun ke depan dan berkonsentrasi pada pelatihan mereka. Mereka yang tadinya ragu, menjadi gelisah tak lama setelah memasuki kota Temaram. Menara sihir, pagoda aura pertempuran, dan bimbingan pribadi dari puluhan ribu ahli kelas 2. Seolah-olah mereka sedang bermimpi.
Mayoritas dari mereka adalah profesional lanjutan dan ada juga beberapa profesional menengah yang berbakat. Kelompok pertama orang yang memasuki kota Dim berjumlah lebih dari 30.000, dan mereka adalah tokoh teratas yang dipilih oleh berbagai negara. Memberi mereka sumber daya terbaik akan menghasilkan. Dalam hasil terbaik, setiap ahli istana bintang rusak membawa 2 hingga 3 murid bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membimbing orang-orang berbakat ini selama kurun waktu ini. Sejak saat itu, Dim City menjadi satu-satunya tanah suci di Forsaken Land yang melahirkan para pejuang tangguh. Setiap kota di tanah terlantar telah diperintahkan oleh Shen Yanxiao untuk membangun pabrik senjata. Ia memerintahkan pabrik-pabrik untuk bekerja siang dan malam. Lebih dari 300.000 budak yang dibawa kembali ke tanah terlantar juga telah mulai mempelajari sihir dan aura pertempuran. Shen Yanxiao memberikan undangan kepada semua ahli yang datang untuk mencari perlindungan. Dia mengundang mereka untuk mengajar warga biasa di tanah terlantar. Selama mereka setuju, Shen Yanxiao akan memberi mereka sumber daya terbaik. Selain itu, dia akan memberi mereka waktu seminggu untuk memasuki kota gelap setiap minggu. Bulan untuk berlatih dengan Broken Star Palace. Meskipun istana bintang rusak telah dikalahkan oleh Shen Yanxiao, prestise mereka di benua cemerlang masih belum tersentuh. Dengan para ahli ini yang ingin mendapatkan bimbingan dari istana bintang rusak, mereka akan bekerja ekstra keras untuk mengajar warga biasa ini. Shen Yanxiao menggunakan segala yang dia bisa untuk mempersiapkan perang 3 tahun kemudian. Bab 1705, mengubah setiap orang menjadi prajurit 2. Sayangnya, hari-hari damai Shen Yanxiao tidak lama sebelum Qixia memberitahunya sebuah berita. Apakah kamu serius? Shen Yanxiao menatap Qixia dan mengerutkan kening. Qixia berkata, saat para penguasa keempat negara pergi, aku telah mengirim orang untuk mengikuti mereka sampai mereka kembali ke ibu kota. Aliansi Angin Dewa, Kekaisaran Longxuan, dan Dinasti Bulan Biru semuanya berperilaku baik, tetapi Kerajaan Ketujuh memiliki beberapa trik di balik lengan baju mereka. Dahulu kala, Qixia telah mulai mendirikan jaringan berita di dalam keempat negara tersebut sehingga keempat negara tersebut tidak akan menyerang tanah terlantar lagi. Namun, berita yang diterimanya cukup menarik. Ketika 7 tetua kerajaan ketujuh bertemu Shen Yanxiao, mereka semua berperilaku lebih baik daripada seekor kura-kura. 6 tetua lainnya bahkan bertindak seolah-olah mereka ingin mencekik tetua Wen sampai mati. Namun, ketika mereka berbalik dan kembali ke Dewan Tetua, warna asli mereka terungkap. Meskipun kerajaan ketujuh telah mengangkut dana dan ahli seperti ketiga negara lainnya, motif mereka tidak sesederhana itu. Di permukaan, mereka menyerah pada Shen Yanxiao, tetapi secara pribadi, mereka memiliki rencana mereka sendiri. Mereka ingin menggunakan istana bintang rusak untuk memelihara kekuatan mereka. Mereka juga ingin mempertahankan kekuatan kerajaan ketujuh setelah 3 tahun. Paling tidak, mereka tidak akan berinvestasi terlalu banyak di pertarungan awal melawan ras iblis. Mereka ingin aku melatih orang-orang mereka, tetapi mereka masih ingin bermain trik dalam pertarungan melawan ras iblis. Apakah mereka pikir mereka bisa bertahan hidup di benua cemerlang dengan kekuatan mereka sendiri setelah kemenangan? Shen Yanxiao mencibir. Tindakan kerajaan ketujuh membuatnya jijik. Kelompok orang tua yang sok suci itu bahkan berani bersekongkol melawannya saat ini. Mereka pasti sudah lelah hidup. Kerajaan ketujuh adalah negara dengan situasi yang paling rumit. Saat itu, 7 negara membentuk aliansi dan membentuk kerajaan ketujuh. Perselisihan internal di antara mereka tidak pernah berhenti. 7 tetua Dewan Tetua memiliki rencana mereka sendiri, dan tidak realistis untuk menjadi satu. Pikiran, Qixia mengangkat bahunya. Dia tidak terlalu memikirkan kerajaan ketujuh sejak awal. Ketujuh orang tua itu terlalu licik dan tercela. Kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Shen Yanxiao menyipitkan matanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Kesepakatan antara dia dan Duan Hen selalu ada. Namun, dia tidak mau mengambil tindakan terlalu dini dalam menghadapi musuh yang kuat. Jika ketujuh tetua bersedia bekerja sama dan melawan ras iblis dengan sekuat tenaga, Shen Yanxiao tidak akan main-main dengan mereka sekarang. Akan tetapi, sekarang mereka sudah punya pikiran seperti itu. Mereka tidak dapat menyalahkannya karena bersikap kejam. Bawa Xiao Feng ke sini, kata Shen Yanxiao. Qixia segera memanggil Lan Fengli bersama Su Feihuan. Su Feihuan menempel pada Lan Fengli sepanjang hari seperti permen yang lengket.
Selama periode waktu ini, ia akan dilempar 3 hingga 4 kali oleh Lan Fengli yang tidak bisa lagi menoleransinya. Namun, ia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh yang menjadi semakin berani semakin ia melawan. Kakak, Lan Fengli menatap Shen Yanxiao dan berbisik. Shen Yanxiao mengangguk dan berkata kepada Su Feihuan, Feihuan, keluarlah dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Xiao Feng. Feihuan benar-benar patuh di hadapan Shen Yanxiao. Begitu mendengar kata-katanya, dia langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Hanya Shen Yanxiao, Lan Fengli dan Qixia yang tersisa di ruangan itu. Xiao Feng, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu, kata Shen Yanxiao sambil menatap Lan Fengli. Bab 1706, mengubah setiap orang menjadi prajurit 3. Tentu, Lan Fengli setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Qixia sudah terbiasa dengan kepercayaan dan ketergantungan Lan Fengli pada Shen Yanxiao. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika Shen Yanxiao ingin Lan Fengli mati, pemuda ini akan memutuskan meridiannya tanpa ragu-ragu. Lan Fengli mungkin adalah orang yang paling patuh di dunia kepada Shen Yanxiao. Dia akan membantu Shen Yanxiao membunuh orang. Shen Yanxiao bisa membakar dan dia akan mengikutinya. Apakah itu benar atau salah? Lan Fengli tidak akan ragu atau bimbang selama Shen Yanxiao yang memerintahkannya. Benar-benar saudara yang berbakti. Qixia menatap Lan Fengli dan memikirkan sepupunya di keluarga Naga Biru. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mereka berdua adalah adik laki-laki. Lan Fengli bisa saja mati demi Shen Yanxiao, tetapi anggota keluarganya hanya akan membuatnya mendapat masalah sepanjang hari. Shen Yanxiao terkekeh. Ketegasan Lan Fengli menyentuh hatinya, dan dia semakin menyayanginya. Pada saat yang sama, dia khawatir jika Lan Fengli mengingatnya kembali suatu hari nanti, apakah persahabatan di antara mereka akan hilang. Lan Fengli adalah seorang warlock dengan keterampilan terlarang. Begitu ingatannya pulih, dia dan Shen Yanxiao akan menjadi musuh bebuyutan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat Shen Yanxiao. Aku ingin kau pergi ke kerajaan ketujuh dan membunuh 7 tetua di Dewan Tetua, kata Shen Yanxiao. Kapan kita berangkat? Lan Fengli tidak ragu atau berhenti. Dia hanya perlu tahu apa yang Shen Yanxiao ingin dia lakukan dan kapan melakukannya. Shen Yanxiao tidak bisa tidak merasa kasihan pada kakaknya. Lan Fengli telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Besok, baiklah, aku akan pergi dan bersiap, kata Lan Fengli segera. Bagi Lan Fengli, tidak ada yang baik atau buruk di dunia ini. Satu-satunya perbedaan adalah siapa yang ingin dibunuh Shen Yanxiao dan siapa yang tidak ingin dibunuhnya. Bahkan jika dia adalah orang baik nomor 1 di benua cemerlang, Lan Fengli tidak akan ragu untuk membunuhnya jika Shen Yanxiao ingin membunuhnya. Adapun mereka yang tidak ingin dibunuh Shen Yanxiao, Lan Fengli bahkan tidak akan melakukan apapun meskipun pihak lain itu jahat. Jika Shen Yanxiao meminta Lan Fengli untuk membunuh semua orang di benua cemerlang, termasuk Paman Sembilan dan Pantom, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini membutuhkan kesetiaan penuh. 1 orang, 1 kehidupan, 1 iman. Perintah Shen Yanxiao harus dipatuhi. Aku akan meminta Qixia menyiapkan sesuatu untukmu. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan peta Dewan Tetua di kerajaan ketujuh sehingga kau bisa membiasakan diri dengannya di malam hari. Jika memungkinkan, Shen Yanxiao tidak ingin Lan Fengli pergi. Namun, dia tidak bisa membebaskan dirinya saat ini. Qian Yuan dan yang lainnya, sisanya hampir pulih dari cedera mereka dan bisa pergi kapan saja, dan Xiu masih perlu menyerap energi. Jika Shen Yanxiao meninggalkan Sun Never Set saat ini, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk bepergian ke benua naga. Qixia dan yang lainnya juga sibuk. Dalam hal keterampilan membunuh, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingi Lan Fengli. Selain itu, Lan Fengli memiliki binatang suci di tangannya. Bahkan di hadapan jutaan ahli, Lan Fengli masih bisa mundur dengan selamat. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk misi ini. Baiklah, Lan Fengli mengangguk. Tiba-tiba, dia menatap Shen Yanxiao dan bertanya dengan ragu, "Kakak, kapan kamu akan pergi ke benua naga?" Shen Yanxiao terkejut dan ekspresinya melunak. Dalam waktu setengah bulan, akan kembali dalam 10 hari, Lan Fengli menarik napas dalam-dalam dan berkata. Bab 1707, mengubah semua orang menjadi prajurit 4. Lan Fengli tidak menunggu hari berikutnya. Setelah memperoleh peta kerajaan ketujuh, ia berangkat bersama Yazi malam itu.
Perjalanan dari Sun Never Sets ke Seven Kingdom sangatlah panjang. Jadi sebelum dia pergi, dia meminjam Vermilion Bird yang merupakan yang tercepat. Setelah Lan Fengli pergi, Shen Yanxiao mengirim surat lagi ke Duan Hen. Setelah Dewan Tetua dibantai, kerajaan ketujuh pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dan itulah saatnya bagi Duan Hen untuk bangkit. Apakah dia bisa memahaminya tergantung pada kekuatan Duan Hen. Tidak lama setelah Lan Fengli pergi, Qin Ge dari tangan perak datang ke depan pintu mereka. Alasannya sangat aneh. Dia mewakili semua anggota Silver Hands untuk berkonsultasi dengan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut bahwa Silver Hands akan berkonsultasi dengannya secara kolektif. Dia memiliki kesepakatan dengan mereka sebelumnya. Meskipun Silver Hands telah menetap di Sun Never Sets, mereka tidak berada di bawah manajemen Shen Yanxiao kecuali mereka berkonsultasi dengannya tentang keterampilan mencuri. Ini adalah kesepakatan yang dibuat Shen Yanxiao agar mereka bisa hidup damai. Mengenai meminta petunjuk, dia punya rencananya sendiri. Namun, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini dan dia belum melaksanakan rencananya. Akan tetapi, sebelum hal itu dilaksanakan, mengapa Silver Hands mengirimkan diri mereka sendiri ke depan pintunya? Mengapa kamu tiba-tiba melakukan ini? Shen Yanxiao duduk di ruang belajar dan menatap Qin Ge yang berwajah datar. Sejujurnya, penampilannya terlalu menipu. Qin Ge berkata dengan malu, Yang Mulia lebih mampu dari yang kami duga. Anda tidak hanya dapat mencuri naga legendaris, tetapi Anda juga dapat mencuri istana bintang rusak. Saudara-saudaraku dari tangan perak ingin berkonsultasi dengan Anda. Shen Yanxiao terdiam. Kapan dia mengatakan bahwa dia mencuri naga dan istana bintang rusak? Saat Shen Yanxiao masih ragu, dia melihat Su Feihuan menjulurkan kepalanya keluar ruang belajar dan terus mengedipkan mata pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao segera menyadarinya. Dia menduga bahwa rumor yang tak terbayangkan itu disebarkan oleh Su Feihuan. Sejak Lan Fengli pergi tanpa pamit, Su Feihuan menjadi depresi. Jelas, Lan Fengli pergi untuk membantu Shen Yanxiao. Sebagai orang ketiga yang bertanggung jawab atas Silver Hands, ia tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam urusan internal Sun Never Sets, yang membuatnya depresi. Dalam depresinya, pria yang sangat tidak tahu malu ini memikirkan trik kotor untuk mengikat tangan perak pada Shen Yanxiao. Kalau begitu, ketika Shen Yanxiao meminta Lan Fengli untuk melakukan sesuatu di masa depan, bukankah dia punya alasan untuk mengikutinya? Akibatnya, pemuda yang mengambil tugas menipu rekan satu timnya mulai menyebarkan desas-desus di sekitar tangan perak, dan prestasi cemerlang Shen Yanxiao pun terungkap. Bukankah naga itu tampan? Bukankah mereka mendominasi? Tuan kita mencurinya. Bukankah istana bintang yang rusak itu kuat? Bukankah itu kuat? Istana itu dicuri oleh tuan mereka. Dia bahkan bisa mencuri naga legendaris dan Broken Star Palace, salah satu dari dua organisasi terbesar di benua Brilliance. Dengan pencapaian seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak yakin? Dengan Su Feihuan yang melompat-lompat, dan dengan deskripsinya yang jelas, para tangan perak pun tergoda. Mereka telah melihat banyak pencuri, tetapi mereka belum pernah melihat pencuri mencuri seluruh organisasi. Ini benar-benar prestasi legendaris dalam dunia pencurian. Ditambah dengan kehidupan harmonis yang dialami Silver Hands di Sun Never Sets, mereka sudah agak bias terhadap Shen Yanxiao. Dorongan Su Feihuan telah memberi mereka kesempatan, dan karenanya, Qin Ge didorong keluar untuk menjadi wakil mereka. Bab 1708, Kesedihan karena Perpisahan, 1. Feihuan telah memberikan Shen Yanxiao hadiah yang sangat besar, dan dia tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Selama kurun waktu ini, Shen Yanxiao mulai mengajarkan keterampilan mencuri kepada Silver Hands. Ada perbedaan besar antara dunia ini dan masyarakat modern. Selain keterampilan mereka, sebagian besar pencuri di sini mengandalkan sihir dan aura pertempuran mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri. Saat itu, Shen Yanxiao hanya mengandalkan keterampilan mencurinya untuk mencapai puncak. Ajaran Shen Yanxiao sederhana. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan aura pertempuran atau sihir. Mereka hanya boleh mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan tangan perak mengeluh tiada henti. Namun, karena penindasan Shen Yanxiao, mereka hanya bisa menguatkan diri. Hari demi hari berlalu dan luka-luka pada naga itu berangsur-angsur pulih. Pada hari ke-9 setelah Lan Fengli pergi, Qian Yuan tiba di rumah tuan kota. Kami berencana berangkat besok.
Qian Yuan menatap Shen Yanxiao. Mereka dirawat dengan baik di Sun Never Sets. Jika bukan karena pengaturan Shen Yanxiao, luka mereka tidak akan sembuh secepat ini. Secepat itu, Shen Yanxiao terkejut. Qian Yuan dan yang lainnya pulih 5 hari lebih awal dari yang diharapkannya. Qian Yuan mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah menjaga kami selama ini. Jika kau ingin pergi ke benua naga, aku akan membawamu ke sana. Namun, benua naga tidak ramah terhadap manusia, jadi kami hanya bisa membawa 2 orang kembali paling banyak. Jika terjadi sesuatu, aku khawatir kami tidak akan bisa membawamu ke sana. Peduli padamu." Shen Yanxiao telah berdiskusi dengan Qian Yuan tentang rencananya untuk pergi ke benua naga. Selama ini, Qian Yuan sempat ragu-ragu. Akhirnya, ia tersentuh oleh kebaikan Shen Yanxiao dan akhirnya mengalah serta setuju. Sebelum para naga hidup menyendiri, mereka sering berkonflik dengan manusia. Semua naga di benua itu tidak menyukai manusia. Para elf dapat menjalin hubungan bisnis dengan manusia. Namun, jika para naga menemukan manusia di benua mereka, pikiran pertama mereka adalah mengusir manusia. Beberapa bahkan langsung membunuh mereka. Oleh karena itu, Qian Yuan tidak berani membawa terlalu banyak orang bersamanya. Qi Hui akan tinggal di Sun Never Sets bersama Leng Ye. Hanya kami bertiga yang akan kembali. Qi yang disebutkan Qian Yuan adalah naga langit bersayap 2, satu-satunya naga yang telah menandatangani kontrak dengan seorang ksatria naga. Biasanya, setelah menandatangani kontrak, seekor naga akan tinggal bersama ksatria naganya. Besok, Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Apakah Lan Fengli sudah kembali? Ya, kita harus menyampaikan berita kematian raja kita kepada ras kita. Kita sudah terlalu lama berada di benua cemerlang, kata Qian Yuan dengan sedikit kesedihan. Mengapa kamu datang ke benua cemerlang? Shen Yanxiao tidak bisa mengerti. Qian Yuan menyebutkan bahwa mereka dan raja mereka datang ke benua cemerlang 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ribuan tahun telah berlalu sejak perang antara dewa dan iblis berakhir, dan para naga telah pergi menyendiri. Mengapa mereka kembali ke benua Brilliance? Qian Yuan berkata, istri rajaku terluka parah oleh para jenderal iblis selama perang antara dewa dan iblis, dan tubuhnya sangat lemah. 2000 tahun yang lalu, istri rajaku melahirkan garis keturunan rajaku. Pada saat itu, karena luka-lukanya yang parah, sangat mungkin dia tidak bisa berbaring. Telur, bahkan hidupnya sendiri sulit dijamin. Kemudian, rajaku mendengar bahwa ada bahan obat yang dapat menyembuhkan istrinya di benua cemerlang, jadi dia membawa kami yang sedikit ke benua cemerlang untuk mencari bahan obat tersebut. Namun, siapa yang mengira bahwa itu semua perangkap yang dipasang oleh Ouyang Huanyu sejak awal? Tidak ada bahan obat di sini, dan satu-satunya tujuannya adalah untuk memancing rajaku dan membunuhnya. Bab 1709, Kesedihan karena Perpisahan, 2. Qian Yuan mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi kebencian. Luka-luka yang disebabkan oleh para jenderal iblis memiliki energi iblis yang sangat kuat. Karena naga itu mampu bertahan hidup ribuan tahun setelah perang antara dewa dan iblis, itu pasti sangat kuat. Namun, selain cahaya suci ras dewa, tidak ada obat lain di dunia ini yang dapat menyembuhkannya. Lenyapkan energi iblis. Suara Xiu tiba-tiba terdengar di benak Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut. Kegembiraan membanjiri hatinya. Xiu, kau sudah bangun. Sejak pertempuran di Istana Bintang rusak, Xiu telah pulih dan tidak pernah muncul lagi. Sekarang, Xiu akhirnya pulih. Ya, sekarang kekuatanmu telah meningkat, kau dapat menyerap lebih banyak elemen gelap sebagai media dan pemulihanku juga akan semakin cepat. Suara Xiu rendah dan enak didengar. Jika itu di masa lalu, mungkin butuh waktu 3 hingga 5 bulan baginya untuk pulih setelah menghabiskan begitu banyak energi. Namun, dia hanya digunakan hampir sebulan kali ini. Pemulihan Xiu membuat Shen Yanxiao menghela napas lega. Namun, dia khawatir ketika memikirkan Lan Fengli dan Vermilion Bird di kerajaan ketujuh. Bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Shen Yanxiao bertanya pada Qian Yuan. Qian Yuan ragu sejenak sebelum berkata, kalau begitu, kita tunda saja sampai hari lain. Sudah lama sekali mereka tidak kembali ke benua naga. Mereka tidak hanya harus membawa berita kematian raja mereka, tetapi mereka juga khawatir tentang istri raja mereka dan anak-anak kecilnya. Naga yang mungkin lahir dengan selamat atau tidak. Tentu, Shen Yanxiao tahu bahwa Qian Yuan dan yang lainnya sangat ingin kembali.
Sungguh mengejutkan bahwa mereka menunda kepulangan mereka selama sehari. Dia hanya bisa berdoa agar Lan Fengli dan Vermilion Bird dapat kembali sebelum lusa. Setelah Qian Yuan pergi, Shen Yanxiao menemukan Qixia, Tang Nazi dan Yang Xi. Hanya dua orang yang bisa sampai ke benua naga, dan kandidat pertama yang ada dalam pikirannya adalah Yang Xi. Xiao, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Tang Nazi dengan bersemangat masuk. Qixia dan Yang Xi mengikutinya. Qian Yuan berkata bahwa dia akan pergi ke benua naga lusa, dan dia hanya bisa membawa dua orang bersamanya. Maksudku, Yang Xi dan aku akan pergi. Yang Xi adalah satu-satunya ksatria naga di antara kita, dan akan lebih baik jika kita bisa menandatangani kontrak dengan naga di benua naga. Shen Yanxiao menatap Yang Xi. Ksatria naga tanpa naga bukanlah ksatria naga yang sebenarnya. Contohnya, Leng Ye. Meskipun dia lebih kuat dari Yang Xi, dia jauh lebih agresif daripada Yang Xi karena dia memiliki naga untuk bertarung bersamanya. Tidak ada yang keberatan. Istana Bintang Pecah baru saja menetap di kota gelap, dan aku tidak bisa pergi. Qixia mengangkat bahunya dan tidak keberatan sedikit pun terhadap saran Shen Yanxiao. Tidak ada yang keberatan. Ahyu dan saudaraku sudah pergi, dan aku harus mengurus semua hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Jika kalian berdua pergi lagi, pasti ada seseorang di sini untuk mengurusnya. Yakinlah bahwa kami akan menyelesaikan ini, kata Tang Nazi sambil tersenyum. Semua orang ingin pergi ke benua naga, tetapi hanya ada dua tempat. Sebagai perwakilan ras manusia, Shen Yanxiao harus pergi untuk bernegosiasi dengan para naga tentang perlawanan terhadap musuh, dan tempat lainnya diberikan kepada Yang Xi. Daripada membiarkan mereka pergi bertamasya di benua naga, lebih baik memberi jalan kepada orang-orang yang benar-benar perlu pergi. Terima kasih. Yang Xi menatap rekannya dan sedikit emosi muncul di matanya. Jangan berterima kasih terlalu cepat. Aku peringatkan kau, jika kau tidak membawakan kami seekor naga saat kau kembali, kami akan menghajarmu. Tang Nazi meletakkan tangannya di bahu Yang Xi dan melambaikan tinjunya seolah-olah dia serius. Bab 1710, Kesedihan karena Perpisahan 3. Yan Yu dan Li Xiaowei berada jauh di benua Dewa Bulan, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Saat ini, Shen Yanxiao dan Yang Xi hendak menuju benua naga, hanya menyisakan Qixia dan Tang Nazi di tanah terlantar. 6 anggota Pantom secara bertahap tersebar di seluruh dunia. Meskipun mereka telah pergi jauh untuk menjadi lebih kuat, ini adalah pertama kalinya para anggota Pantom dipisahkan. Kita akan berangkat lusa, bagaimana kalau kita mabuk-mabukan malam ini? Usul Tang Nazi sambil melihat ke arah yang lain. Tentu, Shen Yanxiao mengangguk. Anggur berkualitas dan makanan lezat tersaji di meja, lalu mereka berempat duduk. Menghadapi meja yang penuh dengan makanan lezat, tak seorang pun dari mereka yang berselera makan. Hidangan ini tidak seenak masakan Ahyu. Tang Nazi menggigitnya. Meskipun rasanya lumayan enak, ia malah semakin merindukan masakan Yan Yu. Ahyu seharusnya sudah pulih di benua Dewa Bulan sekarang. Kekuatan Xiaowei seharusnya juga meningkat cukup banyak. Jika aku harus bertanding dengannya lagi, kurasa aku tidak akan bisa menang semudah itu. Shen Yanxiao menatap anggur di cangkirnya, matanya dipenuhi kenangan. Aku harus bersiap untuk dipukuli sepihak oleh saudaraku. Aku telah memutuskan bahwa sebelum aku menemukan tempat yang bagus untuk berlatih, aku tidak akan pernah bertanding dengannya. Suasana di ruangan itu agak menyesakkan, dan Tang Nazi berpura-pura bersemangat sambil mengepalkan tinjunya. Ras iblis akan menyerbu dalam 3 tahun. Mereka tidak bisa tinggal di tanah terlantar selamanya. Mereka harus menemukan tempat yang cocok untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya sudah membicarakannya dengan saudara Xiu. Dalam beberapa bulan ke depan, saya akan menuju alam dewa. Ada banyak mantra cahaya suci di alam dewa yang dibawa saudara Xiu dari ras dewa. Mantra ras dewa sangat berbahaya bagi ras iblis. Qixia menyesap anggur dan berkata dengan tenang. Qixia, kau juga akan pergi. Tang Nazi mengerutkan kening sambil menatap Qixia. Jika Qixia juga pergi, maka dialah satu-satunya yang tersisa di tanah terlantar. Mungkin setengah tahun lagi, aku harus mengatur segalanya dengan istana bintang rusak terlebih dahulu, kata Qixia. Aku harus pergi. Sepertinya aku harus mencari tempat yang cocok untuk latihanku. Tang Nazi menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Yan Yu adalah seorang pendeta dan Li Xiaowei adalah seorang penyihir. Lingkungan latihan mereka di benua Dewa Bulan jauh lebih baik daripada di benua Cemerlang.
Yang Si adalah seorang naga. Ksatria, jadi wajar saja, dialah yang paling cocok di benua naga. Saat ini, Xia juga sedang menuju alam dewa untuk mempelajari mantra ras dewa. Sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa, dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Jika aku menemukan benua tempat tinggal para kurcaci di masa depan, aku akan membawamu ke sana. Kata Shen Yanxiao, setiap ras memiliki spesialisasi mereka sendiri, dan otak serta keterampilan pertempuran jarak dekat para kurcaci sangat luar biasa. Tang Nazi adalah seorang pendekar pedang hebat, jadi tentu saja akan lebih baik jika dia bisa belajar dari para kurcaci. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Sebelum kau menemukanku, aku akan belajar dari Istana Bintang Rusak. Paling tidak, aku bisa membantumu mengurus rumahmu. Tang Nazi memaksa dirinya untuk bersemangat. Dia seharusnya senang untuk rekan-rekannya karena mereka semua telah menemukan tempat untuk berkembang. Jaga keluargamu baik-baik. Aku akan membawakanmu hadiah saat aku kembali. Xia tersenyum dan menepuk bahu Tang Nazi. Jangan coba-coba menipuku. Bahkan jika kamu tidak membawakanku hadiah dari alam dewa, aku masih bisa meminta hadiah itu pada saudara Siu. Goda Tang Nazi, mengapa kamu tiba-tiba menjadi pintar? Xia menatap Tang Nazi sambil mendesah. Tang Nazi melotot marah ke arah Xia. Kamu boleh menghina kepribadianku, tapi kamu tidak boleh menghina IQ-ku. Bab 1711, Kesedihan karena Perpisahan 4. Mereka bercanda, mengobrol, tertawa, dan minum sepuasnya. Keempat sahabat Pantom memanfaatkan momen terakhir ini dan menikmati waktu mereka bersama. Xiao, kita akan berpisah. 3 tahun kemudian, mari kita bersatu kembali. Saat itu, aku pasti akan menghajar si idiot Xia di depanmu. Tang Nazi, yang sedikit mabuk, berdiri sambil terhuyung-huyung. Dia membuat pernyataan berani bahwa dia ingin menghajar seseorang. Xia menatap Tang Nazi sambil tersenyum, dan wajahnya yang tampan sedikit memerah. Tidak ada yang menahan diri malam itu karena mereka minum dan makan dengan bebas. Shen Yanxiao melihat kedua kursi kosong di sampingnya. Kedua kursi ini milik Yan Yu dan Li Xiaowei. Meskipun mereka berada jauh di benua lain, mereka telah menyediakan kursi untuk mereka. Di atas meja di depan kursi mereka, ada gelas-gelas anggur seolah-olah mereka belum pergi. Dia samar-samar ingat bahwa terakhir kali mereka minum dan mengobrol dengan gembira adalah ketika Tang Nazi dikeluarkan dari Akademi Saint Laurent. Saat itu, sebelum Li Xiaowei bergabung dengan Pantom, mereka berlima duduk di ruang tunggu kasino dan minum satu cangkir demi satu cangkir. Kali ini, mereka tidak punya pilihan selain berpisah untuk sementara waktu demi melawan ras iblis. 3 tahun kemudian, mereka akan berkumpul lagi dan mengubah sebuah himne milik Pantom. Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri dan memegang cangkirnya. Ketika aku masih anak kecil yang tidak dikenal, kau datang ke sisiku. Selama bertahun-tahun, kau telah menemaniku melalui perjalanan yang begitu panjang. Setiap dari kalian sama berbakatnya denganku. Jika aku membiarkanmu pergi, kau bisa menciptakan prestasi yang lebih gemilang dengan kekuatanmu sendiri. Namun, kau memilih untuk menemaniku dan membantuku membangun tanah terlantar. Kau membantuku mengalahkan gelombang demi gelombang musuh. Rasa terima kasihku tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Aku hanya berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kau dan aku akan mempercayakan hidup kita kepada satu sama lain. Kita akan diselamatkan oleh kebaikan dan kejahatan. Kita akan saling mengandalkan dalam suka maupun duka. Kita akan saling mendukung di saat-saat sulit. Setelah itu, Shen Yanxiao menghabiskan anggur di cangkirnya. Xia, Tang Nazi dan Yang Si berdiri dan memegang gelas anggur mereka sambil menatap Shen Yanxiao dan berkata serempak. Kamu dan aku akan mempercayakan hidup kita satu sama lain. Kita akan diberkati oleh keberuntungan dan kemalangan bersama. Kita akan saling mendukung di saat-saat sulit. Malam itu, mereka berempat ditakdirkan untuk tidak tidur. Mereka minum anggur bercangkir-cangkir di sore hari, dan setiap kalimat mereka penuh dengan ketulusan. Ini akan menjadi reuni terakhir mereka selama 3 tahun ke depan. Lusa, Shen Yanxiao dan Yang Si akan berangkat. Di pagi hari, mereka berempat sudah mabuk. Tang Nazi menjatuhkan diri di atas meja seolah-olah dia tertidur. Namun bahunya gemetar. Nazi, kami akan segera kembali. Xia meletakkan tangannya di bahu Tang Nazi dan berbisik. Tahu
Tang Nazi berbicara perlahan dengan suara tercekat. Di antara anggota Pantom, Tang Nazi adalah yang paling lugas dan perasaannya juga paling langsung. Dia merasa tidak enak. Selama bertahun-tahun, mereka berenam bertengkar dan bermain-main sepanjang hari. Kepergian Yan Yu dan Li Xiaowei telah membuatnya merasa tertekan. Dan kemudian, Shen Yanxiao dan Yang Si juga akan pergi dan Qixia akan segera pergi juga. Aku hanya merasa tidak nyaman. Suara Tang Nazi yang tertahan bergetar. Shen Yanxiao dan Yang Si berdiri dan pergi ke sisi Tang Nazi. Mereka berempat meringkuk bersama. 3 tahun, lalu 3 tahun. Setelah 3 tahun, tidak peduli. Seberapa banyak kita berkembang, kita pasti akan kembali. Shen Yanxiao menyandarkan kepalanya ke Tang Nazi dan berjanji dengan suara rendah. Bab 1712, Kesedihan karena perpisahan 5. Keberangkatan Qian Yuan tertunda selama sehari dan Shen Yanxiao telah membuat pengaturan untuk tanah terlantar. Ketika malam tiba, Shen Yanxiao berdiri di depan gerbang kota dan melihat ke arah kerajaan ketujuh. Xiao Feng, sudah 10 hari, sudah terlambat untuk bola balik. Qixia berdiri di samping Shen Yanxiao. Dia tahu siapa yang sedang ditunggunya. Namun, bahkan jika burung vermilion terbang dengan kecepatan tinggi selama 10 hari, itu hanya akan cukup baginya untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Namun, Lan Fengli harus menyelinap ke Dewan Tetua untuk membunuh 7 tetua, dan Dewan Tetua Kerajaan Ketujuh adalah tempat yang dijaga paling ketat di seluruh negara. Jika Xiao Feng tidak kembali tepat waktu, aku akan memberitahunya bahwa kamu telah menunggunya lama sekali. Shen Yanxiao melihat ke kejauhan. Tidak, dia pasti akan kembali. Lan Fengli tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Meskipun tahu bahwa tenggat waktu hampir mustahil dipenuhi, Shen Yanxiao tetap mempercayainya. Malam tiba dan lampu-lampu di Sun Never Sets berangsur-angsur meredup. Lampu-lampu di kamar-kamar hunian padam satu persatu, dan semua orang memasuki mimpi mereka. Qixia ingin menemani Shen Yanxiao sebentar, tetapi dia menolak. Tidak ada jejak cahaya bulan di langit malam yang kelabu. Tanah terlantar itu gelap gulita. Menit demi menit berlalu. Malam menyelimuti bumi dan secercah cahaya fajar bersemi di cakrawala. Tanah terlantar saat fajar menyingsing ditutupi lapisan cahaya redup. Shen Yanxiao berdiri sendirian di tembok kota sepanjang hari dan malam. Dalam 2 atau 3 jam berikutnya, saat hari tiba, dia akan berangkat bersama para naga ke benua naga. Xiao Feng, Shen Yanxiao mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia sedang berjuang untuk waktu terakhirnya di dunia ini. Sebuah bola cahaya merah menyala tiba-tiba berkedip di cakrawala dan terbang menuju Sun Never Sets dengan kecepatan yang mencengangkan. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Bola api itu semakin dekat dan cahaya kecil itu perlahan membesar menjadi api yang besar. Burung vermilion berlari ke arah gerbang kota secepat yang ia bisa. Lan Fengli, yang sedang berbaring telentang, menatap sosok yang berdiri di tembok kota. Dalam sekejap mata, vermilion bertiba di Sun Never Sets. Lan Fengli dengan cepat melompat turun dari punggung Vermilion Bird dan mendarat di depan Shen Yanxiao. Kakak, aku sudah kembali. Setelah beristirahat sejenak, Lan Fengli menatap Shen Yanxiao dengan penuh semangat. 10 hari dan 10 malam tanpa tidur atau istirahat, dia dan Vermilion Bird sama sekali tidak beristirahat dalam perjalanan pulang pergi dari Sun Never Sets ke Seven Kingdom. Akhirnya, dia berhasil kembali tepat waktu. Kamu telah bekerja keras. Shen Yanxiao tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk Lan Fengli. Tidak sulit, Lan Fengli memeluk Shen Yanxiao dan merasakan aura yang familiar padanya. Tidak peduli kapan atau di mana, selama dia bisa merasakan kehadirannya, hatinya akan tenang. Burung vermilion berubah menjadi wujud manusia di udara dan perlahan mendarat di tanah. Dia berdiri diam di satu sisi dan memberi Shen Yanxiao dan Lan Fengli ruang yang mereka butuhkan. Waktu yang mereka habiskan bersama selalu sangat singkat. Ketika matahari terbit, Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain meninggalkan Sun Never Sets yang diciptakannya dan berangkat bersama Qian Yuan dan 3 naga lainnya. Shen Yanxiao, Vermilion Bird, Tao Ti, dan Yang Si duduk di punggung Qian Yuan. Mereka menoleh untuk melihat kerumunan padat yang berdiri di tembok kota. Kami akan kembali, bisik Yang Si. Kami akan kembali. Shen Yanxiao tersenyum dan memberi perintah untuk berangkat. Bab 1713, Benua Naga Tersembunyi 1. Ras naga adalah ras yang kuat, hanya kalah dari ras dewa dan ras iblis. Ras naga memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan ras lain.
Setiap naga memiliki tubuh yang besar dan sisik naga yang sulit ditembus seperti baju besi. Di medan perang, naga mirip. Untuk mengepung senjata, kemanapun mereka pergi, mayat akan ada di mana-mana. Di antara naga, ada pembagian tingkatan yang jelas. Meskipun naga bumi tingkat terendah memiliki sepasang sayap naga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Setelah mereka ada naga langit bersayap 2, naga merah bersayap 4, naga perak bersayap 6, dan naga emas bersayap 8. Bagi naga, jumlah sayap naga melambangkan kekuatan mereka. Naga bumi adalah yang paling banyak jumlahnya, diikuti oleh naga langit. Sebagai naga terbang dengan peringkat terendah, jumlah mereka juga sangat banyak. Hanya ada 3 jenis naga yang bisa berubah menjadi manusia. Naga merah, naga perak dan naga emas. Makin tinggi pangkatnya, makin sedikit jumlahnya. Sebagai panglima tertinggi naga, naga emas bersayap 8 memiliki yurisdiksi atas semua naga di wilayahnya. Sebelum perang antara dewa dan iblis, ada ratusan naga emas bersayap 8. Mereka tersebar di berbagai wilayah benua naga tersembunyi, dan masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Dengan naga emas bersayap 8 sebagai pusatnya, naga-naga itu membentuk satu suku. Satu demi satu. Namun, selama perang antara dewa dan iblis, naga emas bersayap 8 adalah kunci untuk melawan pasukan utama ras iblis. Tak terhitung banyaknya yang terbunuh dan terluka dalam seluruh perang. Pada akhirnya, hanya 1/10 dari total populasi naga emas bersayap 8 yang selamat dari perang, dan banyak dari mereka terluka parah. Naga emas bersayap 8 yang diikuti Qian Yuan dan kelompok naganya bernama Kaisar Naga. Dia pernah memimpin pasukan untuk berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis dan telah membunuh seorang jenderal iblis yang tidak disebutkan namanya dalam perang tersebut. Bahkan di antara naga emas bersayap 8, Kaisar Naga. Kekuatan Kaisar sungguh luar biasa. Istri rajaku adalah Long Miao, yang juga merupakan naga emas bersayap 8. Namun, sebagai naga emas betina, dia jauh lebih kecil daripada naga emas jantan. Setelah rajaku pergi, wilayah yang didudukinya seharusnya dipimpin oleh Long Miao. Meskipun Long Miao adalah seekor betina, dia sangat kuat. Biasa saja, naga emas bersayap 8 bukanlah lawannya. Ketika Qian Yuan terbang ke benua naga tersembunyi, dia tidak bisa tidak mengobrol dengan Shen Yanxiao dan Yang Xi tentang ras naga. Kaisar Naga sudah mati. Mereka tidak tahu apakah Long Miao yang terluka parah dapat bertahan hidup selama 2000 tahun terakhir. Juga, apakah Kaisar Naga kecil mereka berhasil menetas dan tumbuh dewasa. Mereka ingin kembali ke benua naga tersembunyi karena mereka ingin mengetahui segalanya. Wilayah rajaku berada di pusat benua naga tersembunyi. Di sanalah letak nadi naga. Qian Yuan berkata dengan tenang. Benua naga tersembunyi adalah nama sebenarnya dari benua naga. Sudah 5 hari sejak mereka berangkat dari tanah terlantar. Mereka telah terbang menjauh dari benua cemerlang dan terbang menuju lautan tak terbatas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari sini ke benua naga tersembunyi? Tanya Shen Yanxiao. Ketika mereka naik kapal dari benua cemerlang ke benua Dewa Bulan, mereka membutuhkan waktu sebulan penuh. Tentu saja, kecepatan kapal tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan naga. Namun, benua naga tersembunyi belum pernah dilihat oleh manusia manapun, jadi seharusnya sangat jauh dari benua Brilliance. Kalau tidak, dengan rasa ingin tahu manusia, mereka pasti sudah menemukannya. Sejak lama, mulai hari ini, setidaknya butuh waktu 1 bulan lagi. Jawaban Qian Yuan membenarkan dugaan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao dan Yang Xi saling berpandangan dan seperti yang diduga, mereka melihat ekspresi yang sama di mata masing-masing. Bab 1714, Benua Naga Tersembunyi, 2. Mereka terbang terus-menerus. Kadang-kadang, ketiga naga itu beristirahat di sebuah pulau kecil, tetapi sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk terbang. Setelah lebih dari 40 hari terbang, lapisan kabut tiba-tiba muncul di lautan yang tak terbatas. Sejumlah besar kabut menutupi pemandangan di depan mereka, membentuk dinding kabut alami. Kita hampir sampai. Suara Qian Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Benua naga tersembunyi ada di balik kabut ini. Tanya Shen Yanxiao. Benua naga tersembunyi terletak di dalam kabut ini. Ada banyak gunung berapi di benua naga tersembunyi. Gunung-gunung berapi tersebut telah menguapkan sejumlah besar gas dan kekuatan spiritual, sehingga terbentuklah kabut ini, jelas Qian Yuan.
Tidak heran manusia tidak dapat menemukan benua naga tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Shen Yanxiao mengangguk. Dengan kabut yang begitu besar, orang-orang yang tidak mengenalnya tidak akan berani mendekatinya. Bahkan jika kapal manusia berlayar di sini, mereka secara tidak sadar akan berbalik ketika mereka melihat kabut yang begitu besar. Kabut, terlebih lagi, setelah melewati kabut, kemungkinan besar mereka akan melewatkan benua naga tersembunyi. Kita akan memasuki kabut. Gunakan sihir dan aura tempur kalian untuk melindungi diri. Suhu uap dalam kabut sangat tinggi dan akan membakar kulit kalian. Qian Yuan mengingatkan mereka sebelum mereka memasuki kabut. Shen Yanxiao dan Yang Si segera melakukan persiapan. Ketiga naga itu berlari ke dalam kabut. Kabut tebal menutupi semua yang ada di sekitar mereka. Mereka akan kehilangan arah segera setelah memasuki kabut tersebut. Selain naga yang dapat merasakan benua naga tersembunyi, sangat sulit bagi siapapun untuk menemukan arah yang benar di tengah kabut. Selama setengah hari, Shen Yanxiao dan yang lainnya terbang dalam kabut. Meskipun mereka menggunakan aura pertempuran untuk melindungi diri, mereka masih bisa merasakan suhu tinggi dalam kabut. Belum lagi melewati kabut, hanya menahan suhu tinggi saja mungkin akan sulit. Suhu di sini hampir sama dengan suhu di gua di lembah lava. Akhirnya, mereka melewati kabut dan dalam sekejap, sebuah benua yang tak tertandingi luasnya muncul di garis pandang mereka. Benua naga tersembunyi yang telah tersembunyi di laut selama ribuan tahun akhirnya memperlihatkan keanggunannya di hadapan Shen Yanxiao. Gunung-gunung dan hutan menjulang dan runtuh, dan perbatasan tidak terlihat. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya terletak di benua naga tersembunyi dan menyemburkan lahar panas ke udara. Uap terus naik dari kawah gunung berapi dan menyatu dengan kabut. Naga memiliki ketahanan alami terhadap api, dan mereka dapat hidup dengan baik bahkan di dekat gunung berapi. Sihir api sangat tidak efektif melawan naga, dan bahkan Vermilion Bird mengakui bahwa kerusakan yang dapat ditimbulkan apinya pada naga sangat kecil. Ketika mereka terbang di atas benua naga tersembunyi, Qian Yuan dan dua naga lainnya segera menurunkan ketinggian mereka. Ada naga emas bersayap 8 di berbagai daerah di benua naga tersembunyi, dan itu sama saja dengan menantang gengsi pihak lain untuk terbang bebas di wilayah. Naga-naga itu mendarat di tanah. Shen Yanxiao, Yang Si, Vermilion Bird, dan Taoti melompat turun dari punggung Qian Yuan. Mereka semua dalam suasana hati yang aneh saat menginjakkan kaki di tanah yang tidak dikenal ini. Qian Yuan berubah wujud menjadi manusia dan menatap kampung halamannya yang sudah 2000 tahun tak dilihatnya. Ia mendesah dalam hati, ini adalah wilayah selatan benua naga tersembunyi. Kita harus melewati setidaknya 4 hingga 5 wilayah sebelum kita dapat memasuki wilayah yang mulia, kata Qian Yuan. Bab 1715, Benua Naga Tersembunyi 3. Cu, kepala berbulu kecil muncul dari rambut Vermilion Bird. Shen Yanxiao menatap pria kecil tertentu yang telah menyelinap masuk dan tercengang. Sejak Little Phoenix menggunakan Nirvana, pasangan itu selalu merawatnya secara pribadi. Bagaimana bisa sampai di sini bersama Vermilion Bird? Guji, seorang pria kecil keluar dari rambut Vermilion Bird. Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Dia menyipitkan matanya dan menatap Vermilion Bird. Burung Vermilion, bukankah seharusnya kau menjelaskan kepadaku bagaimana kedua anak ini mengikuti kita ke sini? Situasi ras naga tidak jelas, jadi dia tidak berani membawa Little Phoenix dan Mini Dragon bersamanya. Burung Vermilion mengecilkan lehernya dan menelan ludahnya. Aku bilang tidak, tapi kedua bocah kecil ini terlalu keras kepala dan datang ke sini sendirian. Sepanjang jalan, untuk menyembunyikan kedua beban mati ini, dia sangat berhati-hati untuk menjauh dari Shen Yanxiao. Dia tidak menyangka kedua bocah kecil ini akan melompat. Saat mereka tiba di benua naga tersembunyi. Bukankah ini memaksa tuannya untuk menyiksanya? Cu gelombang, saya, tampaknya telah merasakan ketidakpuasan Shen Yanxiao, kedua anak kecil itu segera menunjukkan aksi mereka yang paling menggemaskan. Mata mereka yang berkaca-kaca menatap Shen Yanxiao serentak saat mereka berbicara dengan nada genit. Sekalipun Shen Yanxiao berhati batu, mustahil baginya untuk kehilangan kesabaran ketika ditatap oleh dua pasang mata yang menawan. Lupakan saja, kita sudah sampai di benua naga tersembunyi, dan aku tidak bisa begitu saja meninggalkanmu. Kalian berdua harus patuh. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Burung Vermilion dan Taoti berperilaku sangat baik, jadi mengapa mereka berdua begitu memberontak?
Naga mini dan burung phoenix kecil segera berdiri tegak dan mengangkat sayap kecil mereka, seolah-olah sedang melakukan penghormatan militer. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Guji, naga mini mengepakkan sayapnya di kepala burung vermilion. Melihat ini, Shen Yanxiao secara alami mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahunya. Ini adalah naga hantu. Qian Yuan menatap kedua penumpang gelap itu, dan penampilan naga mini membuatnya penasaran. Ya, tapi dia masih muda. Shen Yanxiao mengangkat tangannya dan menggunakan jari-jarinya untuk menggaruk perut bundar Mini Dragon. Mini Dragon segera menyipitkan matanya dan mengeluarkan geraman yang menyenangkan. Dia masih muda, tapi pangkatnya sangat tinggi. Sebagai seekor naga, Qian Yuan tentu saja bisa merasakan bahwa Mini Dragon tidak bisa diremehkan. Shen Yanxiao tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Si kecil ini adalah putra dari penguasa alam ilusi, sayap kematian, jadi pangkatnya pasti tidak terlalu rendah. Bagaimanapun, Shen Yanxiao pernah melihatnya sebelumnya. Setelah gelombang binatang berakhir, naga hantu berkepala dua yang dipanggil Yun Qi telah menundukkan kepalanya di depan naga mini, seolah-olah sedang menyembahnya. Sepertinya tidak ada naga di sini. Yang Xi melihat sekeliling. Meskipun mereka telah tiba di benua naga tersembunyi, dia tidak melihat naga lain setelah mencari-cari. Ini adalah tepi benua naga tersembunyi, dan tidak ada naga yang akan memilih untuk tinggal di sini. Benua naga tersembunyi berada di dekat laut dan terhubung ke laut tempat para duyung tinggal. Para duyung dan naga tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi jika naga tinggal di sini, mereka mungkin akan sangat mungkin bertemu dengan manusia duyung. Karena tidak ada pihak yang ingin bertemu, mereka tentu akan menghindari kontak seperti itu. Qian Yuan tersenyum dan berkata. Setelah kembali ke benua naga tersembunyi, suasana hatinya jauh lebih baik. Bab 1716, Serangan Putri Duyung 1. Merfok, Shen Yanxiao terkejut. Para duyung hidup di laut dalam, tetapi laut itu begitu luas sehingga tidak ada yang tahu di mana mereka tinggal. Mereka adalah sekelompok orang yang merepotkan. Namun, selama kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan mencari masalah dengan kita. Qian Yuan tidak terlalu peduli. Dibandingkan dengan naga, duyung terlalu lemah. Shen Yanxiao sedang berpikir keras. Dia berbalik dan melihat laut 100 meter di belakangnya. Dia tidak menyangka akan menemukan habitat manusia duyung ketika dia menemukan naga. Jika perjalanannya cukup lancar, mungkin dia bisa mengunjungi manusia duyung di tempat perhentiannya berikutnya. Xiao, jika kau ingin bernegosiasi dengan ras naga tentang pengiriman pasukan untuk melawan ras iblis, kau harus kembali ke wilayah kami bersama kami terlebih dahulu. Masalah ini harus ditangani oleh Yang Mulia Long Miao dan dia harus menemukan naga emas bersayap 8 lainnya untuk bernegosiasi. Dalam perjalanan, Shen Yanxiao telah memberitahunya tentang kemunculan kembali ras iblis. Qian Yuan juga membenci ras iblis, tetapi dia hanyalah seekor naga merah bersayap 4, dan dia tidak memiliki banyak pengaruh di antara para naga. Jika dia ingin mengundang seluruh ras naga untuk menyerang, mereka harus menemukan naga emas bersayap 8 untuk diwakilinya. Tentu, Shen Yanxiao mengangguk. Tepat saat mereka bersiap untuk terus maju menuju pedalaman benua naga tersembunyi, gelombang suara datang dari belakang mereka. Semua orang menoleh dan melihat ombak besar tiba-tiba menghantam pantai yang berjarak 100 meter dari mereka. Ombak setinggi 10 meter itu tercurah di depan mata mereka dan menutupi seluruh wilayah pantai. Kerikil dan pepohonan di pantai langsung rata dengan ombak dan ombak yang sangat besar. Mulai bergerak maju menuju Shen Yanxiao dan yang lainnya. Oh tidak, itu para duyung. Ekspresi Qian Yuan sedikit berubah. Dia segera mengulurkan tangannya dan melemparkan Shen Yanxiao dan yang lainnya ke punggung naga langit bersayap 2 lainnya sementara dia melompat ke naga langit lainnya. Kedua naga langit itu terangkat ke udara sesaat sebelum ombak menerjang, nyaris terhindar dari hantaman. Para duyung menyerang kita. Shen Yanxiao menatap daratan yang tertutup air laut dengan heran. Dalam sekejap mata, air laut telah menelan ratusan meter. Kita tidak terlalu dekat dengan pantai, dan kita tidak mengganggu mereka. Mengapa mereka menyerang kita? Shen Yanxiao tidak dapat memahami serangan tiba-tiba itu. Para duyung memiliki kepribadian yang dingin dan selama mereka tidak menyerang wilayah mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Qian Yuan menyipitkan matanya. Dia baru saja kembali ke benua naga tersembunyi ketika dia diserang oleh para duyung, yang membuatnya marah. Putri Duyung, apa yang kalian lakukan?
Mengapa kalian menyerang kami tanpa alasan? Qian Yuan berdiri dari punggung naga langit. Dia mengerutkan kening dan menatap laut dengan tidak senang. Namun, di laut, yang terdengar hanya suara ombak yang menghantam pantai. Tidak ada jawaban atas pertanyaan Qian Yuan. Shen Yanxiao menatap permukaan laut. Para duyung mungkin rapuh dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para naga. Namun, laut adalah tanah air mereka. Baik itu ras dewa atau ras iblis, mereka tidak dapat mengalahkan para duyung di laut. Para duyung yang memiliki laut tidak terkalahkan di medan perang. Mereka terlahir dengan kemampuan untuk mengendalikan air laut. Laut itu kejam. Bahkan jika naga jatuh ke laut, mereka hanya akan mati. Tiba-tiba, laut menjadi tenang dan air laut yang menutupi pantai berangsur-angsur surut. Di lahan basah, kerikil dan tumbuhan yang tersapu oleh air laut berserakan di tanah.